Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Chandra Ramadhani, nomor absen 5 dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menerangkan tentang materi menulis refleksi tentang buku fiksi dan non-fiksi. Dan saya akan menyampaikan ini menggunakan media PowerPoint. Langsung saja untuk poin yang pertama, yaitu kita akan manfaat mengidentifikasi nilai-nilai dalam buku fiksi dan non-fiksi. Jadi kita sebelum menginjak ke merefleksikan buku fiksi dan non-fiksi, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Dan manfaatnya yang pertama, kita akan mendapatkan menambah pengetahuan dan wawasan. Kenapa kita menambahkan pengetahuan dan wawasan? Ya secara logika saja, untuk menambah pengetahuan itu pasti ya. Untuk kenapa menambahkan pengetahuan itu bisa kita dapatkan, yaitu ketika kita membaca. Jadi merefleksikan itu sebelumnya kita harus membaca terlebih dahulu, harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Kenapa? Karena dalam membuat merefleksi itu harus kita memahami isi yang terkandung dalam buku tersebut. Gitu. Yang kedua yaitu mengembangkan diri. Nah, dalam poin mengembangkan diri dapat kita jelaskan, ketika kita menyampaikan atau ketika kita membaca buku secara keseluruhan yang kita dapatkan isi tersebut, kita akan mengembangkan diri kita dalam nilai-nilai yang kita ambil. Dan untuk nilai-nilainya nanti ada banyak, yaitu nilai-nilai sosial, nilai politik, nilai pendidikan, nilai kebudayaan, nilai adat, banyak lagi. Nah, dalam nilai-nilai tersebut kita akan bahas di slide selanjutnya. Untuk ketiga, yaitu memotivasi untuk mendapatkan informasi yang lebih luas. Poin yang sangat bagus ini, kenapa? Karena dalam kita mengidentifikasi, pasti kita akan menambahkan wawasan dan menambah pengetahuan kita. Kenapa? Kita dalam mengidentifikasi kita akan mendapatkan resensi yang sangat kuat, dan kita dapat mengimplementasikan sebagai motivasi diri kita sendiri. Untuk yang terakhir atau yang keempat, yaitu kita dapat berpikir kritis. Kenapa? Karena dalam mengidentifikasi atau merefleksikan, kita harus berpikir secara kritis, harus mencari isi yang terkandung dalam buku tersebut. Gitu. Untuk poin selanjutnya, poin kedua, yaitu kita membahas pengertian buku fiksi dan non fiksi. Yang pertama itu buku fiksi. Buku fiksi pengertiannya prosa naratif yang sifatnya imajinatif. Jadi dalam buku fiksi ini yaitu sifatnya khayalan, jadi dikarang oleh suatu pengarang yang isinya nanti bisa memotivasi dan lain sebagainya. Kebalikannya dari fiksi yaitu non fiksi. Jadi non fiksi ini buku yang dikembangkan berdasarkan fakta, jadi sesuai data atau informasi yang kita dapatkan. Contohnya kalau seperti non fiksi itu biografi, buku pelajaran sekolah, buku motivasi dan resensi gitu. Dan sedangkan yang fiksi tadi contohnya seperti cerpen, novel, komik, dongeng, cergam dan cermak. Begitu. Untuk poin yang selanjutnya, yaitu poin ketiga, itu kita membahas nilai kehidupan dalam buku fiksi. Dalam nilai pertama, yaitu kita membahas nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dengan masyarakat. Jadi kita dalam bersosialisasi dengan orang lain gitu. Untuk budaya adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kebiasaan, tradisi, adat istiadat tertentu. Jadi dalam kita bersosialisasi juga dalam kita berbahasa, bergaul, dan juga dalam keadaan tradisi di sekitar kita, di lingkungan rumah kita. Dan untuk moral, yaitu adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak atau etika, yaitu tentang pikiran dan hati perasaan kita. Kalau tentang nilai moral. Untuk agama, yaitu adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan ajaran agama tertentu, jadi menurut ajaran agama kita masing-masing. Untuk pendidikan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan sifat dan hal yang berguna bagi masyarakat. Jadi kalau hal pendidikan ini bisa kita implementasikan tentang hal-hal yang bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuh. Untuk poin selanjutnya, yaitu kita membahas tentang contoh soal. Nilai apakah yang diceritakan dalam kutipan berikut? Nah, kita baca, novel ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang menentukan adalah diri kita sendiri. Senang atau tidak senang, baik atau buruk, kitalah yang dapat mengerti, dan kita juga yang menentukan harta, kekayaan, atau bahkan
bahkan akan membuat kita kehilangan diri. Dari bacaan tersebut dapat kita sampaikan dan dapat kita lihat juga bahwa di PowerPoint tersebut nilai yang kita dapat adalah nilai moral. Kenapa? Dalam kutipan tersebut karena dapat kita ambil dari kalimat segala sesuatu yang menentukan adalah diri kita sendiri. Senang atau tidak senang, baik atau buruk, kitalah yang dapat mengerti dan kita juga menentukan. Jadi ya kembali lagi dari tadi untuk nilai moral, pengertiannya nanti yaitu tentang perasaan atau batin kita, pikiran dan dalam hati kita gitu. Untuk slide selanjutnya yaitu merefleksikan buku fiksi dan non-fiksi. Jadi untuk pengertian merefleksi sebelumnya ini kita dapat jelaskan yaitu refleksi adalah tanggapan terhadap sejumlah buku. Tanggapan yang dimaksud berupa gambaran, pemahaman pembaca terhadap isi buku tersebut. Mungkin pula di dalamnya terdapat penilaian terhadap buku itu, baik itu berupa kelebihan maupun kekurangannya. Jadi merefleksikan ini bukan hanya kita menilai dari segi kekurangan maupun kelebihannya juga, tetapi dalam merefleksikan ini kita mencakup semuanya dari isinya maupun kelebihan kekurangannya. Jadi tidak menjurus ke kekurangan kelebihannya maupun isinya saja. Kita mencakup semuanya untuk bisa kita implementasikan pada orang-orang yang akan membaca atau merekomendasikan buku tersebut. Untuk proses refleksi buku fiksi dan non-fiksi dapat kita lihat yang pertama itu gambaran pemahaman pembaca. Itu gambaran pemahaman pembaca ini kayak kita memberikan kesimpulan refleksi itu kepada pembaca yang sudah membaca isi buku tersebut. Jadi kesimpulan lah intinya. Untuk yang kedua yaitu penilaian kualitas buku. Jadi dalam selain isi yang terkandung, kita menyampaikan penilaian kualitas bukunya dan ada juga saran dan rekomendasi. Untuk contoh menulis refleksi buku non fiksi yaitu contohnya dapat kita lihat baca yaitu contoh karyanya mencerminkan pengalaman pengarangnya yang beraneka ragam. Oleh karena itu, langsung mengambil pengalaman itu dari tangan pertama. Bahkan, bahan-bahan itu terasa hidup dan inspiratif bagi pembacanya. Karya-karya itu sangat informatif sehingga memberi rangsangan bagi pembaca untuk mengetahui lebih mendalam kawasan mana saja yang digunakan sebagai latar. Karya-karya itu juga sangat inspiratif karena diucapkan lewat kekuatan kreativitas yang mengekalkan pola lirisme di dalam lirik-lirik yang plastis. Nah, dalam contoh tersebut refleksi buku non-fiksi dapat kita ambil bahwa merefleksikan itu mengandung isi, kekurangan dan kelebihannya. Tetapi ini mungkin dapat saya sampaikan bahwa kalau yang ini kurang dari segi kekurangannya. Jadi ini mengunggulkan kelebihannya dan di dalam isinya menggambarkan apa saja. Untuk yang poin kedua yaitu menulis refleksi buku fiksi. Contohnya dalam novel ini saya merasakan tentang perlunya sikap tegar ketika ditimpa masalah, melangkah maju ketika masalah begitu berat, dan rasanya jatuh cinta dan rasa ketika rindu bertemu pasangan bertemu kembali setelah sekian lama, berpisah dan cemburu yang pernah atau sedang remaja mungkin akan tersenyum melihat tingkah laku. Imajinasimu benar-benar akan dibuat terbang oleh sang pengarang. Nah, ini beda dari buku non-fiksi, bahwa buku non-fiksi ini berkaitan buku fiksi ini berkaitan tentang imajinasi pengarang. Jadi tidak berdasarkan dari data-data yang tersantum atau fakta-fakta yang terkait informasi yang ada. Begitu dapat saya sampaikan. Mungkin ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.